Assalamualaikum, halo semua. Ketemu lagi di YouTube Catatan Mardiana. Kali ini Mardiana akan mencatat tentang penulisan judul. Penulisan judul yang ada di karya ilmiah, saya ambil contoh untuk makalah dan skripsi. Nah, saya mengambil sampel dari tugas mahasiswa saya. Oke, ini adalah penampakan dari sampul makalah tugas. Ya, ini saya kecilkan supaya Anda bisa lihat secara utuh. Ini penulisannya dia seperti ini. Nah, nanti kita analisis bersama bagaimana penulisan yang betul tentang sampul. Ini saya besarkan 100%. Nah, saya mulai dari penulisan di judulnya dulu ya. Ini dia punya judul analisis pengaruh batuan granit sebagai bahan pelapis terluar kitchen set pada rumah modern di Cianjur. Ini adalah judulnya ya. Kita analisis bersama. Sebelum saya masuk ke judul tentang penulisannya bagaimana, kita lihat dulu antara judul dengan logo institusi atau logo universitas. Nah, di sini ada dua macam cara penulisannya. Yang pertama adalah seperti ini. Jadi dia judulnya dulu, baru dia di bawahnya adalah logonya. Atau cara yang kedua adalah logonya dulu, baru ditulis judulnya. Ya, ini semuanya betul. Tidak ada yang salah, tergantung dari aturan penulisan karya ilmiah di universitas Anda. Ya, jadi boleh ngikutin aja aturan yang ada di kampus Anda. Kemudian kita masuk di bagian judul. Bagaimana penulisan judul? Kalau Anda ingat di video saya yang selanjutnya, sebelumnya, judul itu adalah sebuah frasa, bukan kalimat. Nah, frasa itu apa? Bisa Anda cek lengkapnya di video saya sebelumnya. Kemudian yang paling penting yang terlihat jelas adalah frasa itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya, di sini tidak diakhiri dengan tanda baca. Ya, jadi ini sudah betul. Ini adalah sebuah frasa. Kemudian penulisan judul di setiap kata harus diawali dengan huruf kapital, kecuali awalan atau kata depan atau konjungsi. Oke, diawali dengan huruf kapital. Ini sudah betulkah? Kita cek. Analisis pengaruh batuan granit sebagai bahan pelapis terluar kitchen set pada rumah modern di Cianjur. Sudah betul ya. Setiap katanya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kita cek lagi adalah adakah kata depan, awalan atau konjungsi di dalam judul tersebut. Nih, ada ya, sebagai, kemudian, pada, dan di. Nah, bagaimana penulisannya? Apakah sudah betul? Nah, ini yang salah ya, kita rubah. Nih, sebagai, ini kan konjungsi, harusnya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Nah, sebagai. Kemudian pada, ini sudah betul, kata depan. Dan ini di, sudah betul ya, menggunakan huruf kecil. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana penulisannya jika ada kata asing di dalam judul. Nah, selanjutnya kita cek apakah di sini ada kata asing atau tidak. Ya, kalau misalkan di judul makalah atau skripsi ada kata asing di judul, Anda harus merubahnya atau menuliskannya dengan menggunakan huruf miring. Ya, jadi kalau Anda ingat pelajaran tentang ejaan yang disempurnakan, di situ penulisan untuk kata asing dengan menggunakan huruf miring. Ya, ini kita cek. Nah, ini ada nih. Ini kitchen set, maka menggunakan huruf miring. Ya, kita ganti dulu. Nah, ini ya, menggunakan huruf miring. Kemudian di bagian frasa judul sudah selesai. Penulisannya sudah betul. Analisis pengaruh batuan granit sebagai bahan pelapis terluar kitchen set pada rumah modern di Cianjur. Yang selanjutnya
kalau Anda masih ingat tentang video saya selanjutnya di video tema topik dan judul, di bagian di judul situ ada diagram saya membuat supaya Anda mudah untuk memikirkannya tentang judul. Judul itu harus lebih kecil daripada topik, ya. Judul itu tidak boleh ada pertanyaan dari pembaca. Nah, ketika kita cek di bagian sini, maka ada pertanyaan nih di bagian sini, pada rumah modern di Cianjur. Nah, yang membuat pertanyaannya adalah di bagian Cianjur, rumah modern di Cianjur. Nih, rumah modern di Cianjur. Nah, rumah modern di Cianjur ini kan banyak, ya. Nah, apakah Anda mau meneliti semua rumah modern yang ada di Cianjur? Nah, pasti tidak, ya. Nah, ini harus Anda fokuskan dulu. Anda harus mengambil sampelnya. Sampelnya jangan terlalu luas. Anda mengambil sampel di Cianjur, sangat luas karena Cianjur itu luas. Nah, Anda ngambil sampel satu yang ada di Cianjur. Misalkan pada rumah modern di perumahan Cinta Pesona, perumahan Cinta Pesona klaster di Cianjur, ya. Nah, jadi Anda bukan mengambil sampel rumah di Cianjur, tetapi Anda hanya mengambil sampel rumah modern di perumahan Cinta Pesona klaster di Cianjur. Jadi hanya ini, ya, hanya di sini. Kemudian kotanya ada di Cianjur, Jawa Barat. Nah, jadi Anda harus persempit, ya, sampelnya ini. Sampelnya perumahan Citra Pesona klaster, bukan Cianjur, ya. Kemudian biasanya ada lagi di sini yang diberikan subjudul, misalkan studi kasus bla 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 bla. Nah, ya, sesuai dengan ilmunya, studi kasusnya tentang apa. Ya, ini namanya subjudul. Nah, ini kemudian kita cek penulisannya apakah sudah center. Nah, sudah, ya, sudah center di sini. Oh, center. Nah, sudah center. Kemudian, nah, ini di bagian spasi bukan 1,5, ya, tapi untuk judul adalah 1. Kemudian ini jenis fontnya adalah Times New Roman. Times New Roman. Kemudian ini size fontnya boleh 18 atau boleh 16, ya. Yang penting size fontnya harus lebih besar dibandingkan dengan tulisan lainnya yang ada di sampul. Mengapa? Karena dia menandakan bahwa tulisan terbesar adalah sesuatu hal yang paling penting di dalam halaman tersebut, ya. Jadi ini saya kasih 16, ya, di sini nih 16. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada fungsinya nih. Fungsinya untuk apa? Guna memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Ini saya cut. Ya, ini saya beri logonya dulu. Anda kalau menuliskan logo harus center di tengah. Kemudian jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, ya. Yang sedang-sedang saja, pakai rasa aja. Ya, kemudian penulisannya ini kalau misalkan dicetak print, kalau misalkan Anda sedang skripsi atau tugas akhir itu harus berwarna. Tapi kalau hanya untuk sebatas makalah tergantung dosennya, boleh berwarna atau tidak. Kalau saya dua-duanya boleh berwarna atau boleh hitam putih. Kemudian setelah ada judul, kemudian di sini diberi logo. Setelah logo baru fungsi dari makalah ini untuk apa, ya? Nah, fungsinya adalah makalah ini adalah guna memenuhi tugas. Nah, makalah ini adalah makalah tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Kita cek di sini, guna memenuhi
tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Kalimatnya bagaimana? Apakah sudah pas atau belum? Saya kasih gini. Guna memenuhi tugas. Nah, saya gini aja ya. Guna memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian ini kita cek sudah center, sudah penulisannya sama. Jadi full itu pakai Times New Roman. Kemudian ini 12. Ya, 12 aja ya. 12 saja. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsinya untuk apa. Kemudian baru di sini adalah siapa penyusunnya. Nah, penyusunnya di sini adalah disusun oleh Cinta Laura. Ini nama mahasiswanya, Cinta Laura. Kemudian ini NIM-nya. NIM Anda ya. Ini kita cek sudah center, sudah. Kemudian spasinya 1. Ya, ini tuh dicek dulu ini. Dicek. Kemudian ini bold, tulisannya pakai Times New Roman. Kemudian size fontnya 12. Nah, begini ya. Kemudian dia ada dosen pengampu. Ini kalau ada tulisan dosen pengampu berarti diletakkan di sini ya. Karena ini berkaitan ya. Guna memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya dosen pengampunya siapa? Nah, ditulis di sini. Kemudian ini saman, size fontnya 12. Kemudian ini Times New Roman. Nah, kemudian di bold. Oke, dosen pengampu sudah center, sudah. Oke, kemudian disusun oleh. Nah, kemudian di sini ada. Ini adalah yang sampul bawa sendiri, itu namanya identitas dari kampusnya. Kalau identitas berarti kita ambil nulisnya dari bagian terkecil, struktur bagian terkecil dari institusi atau universitas. Yang paling kecil apa? Program studi. Jadi di sini ditulis pakainya huruf kapital semua ya. Program studi. Ini D4. Penulisannya D spasi 4. Yang betul begitu ya. Kemudian perawatan dan pergedung. Program studinya ini. Kemudian jurusannya apa? Jurusan misal ini misal ya, saya nggak hafal. Kemudian baru fakultas. Kemudian baru yang paling besar adalah universitasnya ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini saya hapus dulu. Jadi ini yang paling penting ya, identitas dari universitasnya. Ini. Nah, ini center tengah sudah, kemudian bold sudah, Times New Roman sudah, ininya juga sudah, spasinya 1 ya, sudah. Jadi setiap bagian itu spasinya 1. Baru yang antara bagian 1 dengan bagian yang lain itu 2. Jadi di bagian sini ini 2 spasinya. Kalau misal tidak cukup karena mungkin judulnya terlalu panjang, kasih 1,5 boleh. Nah, setelah ini sudah komplit dari yang terkecil, program studi, kemudian jurusan, kemudian fakultas, baru universitasnya. Setelah itu adalah tahun terbitnya. Di sini ada tahun terbit ya, bukan tahun pembuatan, tapi tahun terbit 2020 ya. Karena ini tugas tahun 2020. Kalau sekarang 2021 tulis aja 2021, tahun terbitnya, bukan tahun pembuatannya. Kenapa? Karena kalau kita mengingat skripsi
Anda bisa membuat skripsi itu kalau lagi malas-malasan bisa 1 tahun misal. Anda buat skripsinya misalkan nyicil dari tahun 2018 misal. Tapi kemudian Anda sidangnya tahun 2020, maka setelah sidang pastikan diterbitkan. Nah, diterbitkannya misal tahun 2020, gak mungkin Anda menuliskan di sini adalah tahun pembuatan 2018. Nah, itu alasannya kenapa di sini adalah tahun terbitnya. Kemudian dicek di bagian sisi bawahnya. Pol bawah ya, kita tata dulu nih. Ini ditata paling bawah. Oh, ini masih ada ruang. Ini pakai gini. Dirapikan ya setelah itu. Ini paling bawah. Oke, di sini. Oh iya, ini saya setelah ini kita cek ini jenis tulisannya apa. Tadi jenis tulisannya adalah makalah ya. Jadi ini saya hampir lupa. Jenis tulisan itu diletakkan di paling atas ini ya, sebelum judul. Jenis tulisannya adalah makalah. Jadi ketika nanti pembaca membaca, dia akan langsung tahu, oh ini adalah makalah. Fontnya Times New Roman, spasinya enggak ada spasi ya. Kemudian ini saya tulis ininya 16 ya, sama seperti ini. Kalau enggak ini 18 karena ini juga penting dari yang terpenting. Nah, di sini jenis tulisan sudah lengkap. Ini jenis tulisannya adalah makalah. Judulnya ini, kemudian institusinya ini, fungsi dan atau manfaatnya ini, dosennya ini, penyusunnya ini, kemudian identitas kampusnya ini. Oke, sudah lengkap. Nah, penampakannya bagaimana kalau saya kecilkan? Nah, nih, jadi dia rapi nanti seperti ini ya. Nih, dia rapi. Nah, makanya nanti seperti ini. Dan yang perlu diingat kalau sampul itu tidak menggunakan halaman. Nah, kadang-kadang mahasiswa lupa ya. Karena kalau kita membuat halaman itu pasti auto ya, auto kena halaman. Makanya untuk penulisan sampul itu di file tersendiri. Jangan digabungkan dengan kita membuat bab 1 sampai bab selanjutnya. Ya, nanti dia akan auto kena halaman ya, jadi ini disendirikan, nanti ditulis aja sampul gitu. Nah, ini sudah selesai. Ini adalah sampul makalah. Nah, mudah kan? Jadi kalau kita tahu aturannya itu pasti mudah. Oh, marginnya terakhir, marginnya ya saya lupa. Marginnya itu 3344 ya, di sini 4. Oke, ini marginnya sudah. Jadi bagian sini dia yang lebih besar, kemudian yang bagian atas juga lebih lebar ya. Di sini lebih lebar. Kenapa dibandingkan dengan sini? Karena nanti kalau kita cetak ini untuk jilid ya. Jadi kan ini kena jilidnya 1 cm biasanya. Ya, jadi supaya ini dengan ini nanti center, makanya yang di bagian sini yang dilebihkan. Kemudian yang atas, kenapa yang atas? Itu untuk judul ya. Kalau kita nulis di halaman selanjutnya, judul itu ada di atas ya, untuk bab 1 dan selanjutnya. Kalau untuk lampiran pelengkap itu judulnya ada di bawah. Jadi kita harus memisahkan antara sampul, kelengkapan dan isi dari bab 1 sampai bab 5. Kemudian dicek kertasnya apakah sudah A4. Nah, ini kertasnya sudah A4 ya. Ini juga harus diperhatikan. A4 kalau Anda cetak A4, kemudian yang 80 gram. Nah, itu tadi tutorial saya dalam membuat sampul makalah. Nah, kalau beda, memang setiap penulisan itu beda ya. Sekali lagi, setiap penulisan itu beda sesuai dengan
kaidah penulisan karya ilmiah atau makalah tugas di kampus masing-masing dari Anda ya. Tapi kalau untuk secara penulisan lengkapnya hampir samalah seperti ini ya. Aturannya hampir sama, hanya beda di tata letaknya saja. Ya, ini di bagian atas atau bagaimana itu tergantung dari kampusnya masing-masing. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan Anda share ke teman-teman Anda. Terima kasih, kita ketemu di video tutorial saya dalam penulisan sampul skripsi. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sebelum kamu simak video tentang cara menulis sampul, kamu harus simak 3 video ini. Ini adalah video materi tentang teori dari tutorial tadi.